Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Mengenai hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan oleh ayah bunda di rumah, ya. Kemudian untuk lainnya, untuk kunjungan berikutnya adalah ya ini mengenai imunisasi ya, imunisasi tetes mata. Apakah sudah diberikan atau belum? Apabila belum diberikan, maka petugas kesehatan akan memberikan ataupun merujuk ke tempat yang bisa memberikan imunisasi tersebut. Kemudian untuk kunjungan neonatal kedua itu pada usia 3 sampai 7 hari, itu juga yang dipantau hal-halnya adalah sama, cuma di sini kita mulai memantau ada tidaknya kuning ya. Kuning pada bayi biasanya sih muncul pada usia 2 hari sampai 2 hari ke atas ya. Untuk kuning ini ya terjadi biasanya karena memang usia sel darah merah pada bayi usianya memang pendek sehingga kemudian hancur, terus dari penghancuran tersebut menyisakan zat kuning. Nah, zat kuning itu normal sebenarnya bisa dibuang melalui warna berak dan warna kencingnya melalui metabolisme di liver, cuman karena livernya masih belum optimal sehingga memang bisa mengalami penumpuan di bawah kulit. Nah, apakah penumpuan ini berbahaya? Bisa berbahaya apabila kadarnya terlalu tinggi. Apabila kadarnya terlalu tinggi, dia bisa menumpuk di otak, di jaringan otak yang menimbulkan kejang, ya. Nah, apabila bayi terjadi kejang, maka dia akan menimbulkan kerusakan saraf di otak dan nantinya akan berakibat buruk pada pertumbuhan dan perkembangan bayi ke depannya, ya. Sehingga ketika bayi kuning, sebaiknya memang berkonsultasi ke petugas kesehatan. Apakah perlu dicek kadar kuningnya di dalam darah? Apabila terlalu tinggi, maka perlu untuk dilakukan fototerapi, foto sinar biru, ya. Foto sinar biru ini berbeda dengan dijemur di matahari, ya. Walaupun sinar matahari memang mempunyai sinar biru, tetapi panjang gelombangnya itu sudah tidak tepat untuk menghancurkan kuning pada kulit bayi, ya. Nggak cukup cuma Itu menurut dijemur-jemur ya dok, berarti dok? iya. Cukup ya Jadi dok? itu sebenarnya tidak efektif ya, Ah, karena memang memerlukan panjang gelombang tertentu yang bisa menghancurkan pigmen kuning itu supaya larut dalam air. Jadi memang perlu sinar biru khusus seperti di rumah sakit yang seperti lampu gitu ditempatkan di atas bayi yang disinar selama kurang lebih 24 jam ya. baik dok. Kemudian untuk hal-hal lain yang perlu dipantau, salah satunya juga adalah screening hipotiroid. Sayangnya untuk screening hipotiroid ini belum bisa dilakukan secara nasional ya, padahal mestinya screening ya semua bayi sehat pun juga harus dilakukan. Tetapi karena keterbatasan maka untuk screening hipotiroid belum bisa dilakukan meluas di Indonesia ya. Nah, hipotiroid ini apa sih? Hipotiroid itu adalah kelainan hormon tiroid di mana kadarnya lebih rendah dari kadar normal. Nah, terus apa kepentingan hormon tiroid ini terhadap tubuh? Hormon tiroid ini utamanya adalah dia mengatur seluruh metabolisme tubuh, termasuk dari persyarafan. Jadi ketika seorang bayi dia menderita hipotiroid, tetapi karena tidak di-screening dan akhirnya tidak diobati, maka untuk kedepannya dia akan mengalami penurunan IQ, kemudian bisa sampai disabilitas seperti itu, ya. Nah, secara umum karena kita sulit untuk mendapatkan screening,
secara umum untuk gejala-gejala bayi hipotiroid, biasanya bayinya itu akan lemah, ya. Jadi posturnya itu akan istilahnya loyo, posturnya loyo, kemudian juga lidahnya besar. Jadi bisa dilihat lidah bayi baru lahir itu kan seharusnya kan proporsional dengan ukuran mulut. Nah, ketika didapati bayi dengan lidah yang dia lebih besar dari proporsi ukuran mulut, maka itu bisa menjadi ciri dari hipotiroid. Kemudian dari kulit, ya, kulit bayi hipotiroid itu kesannya adalah kulit yang kering. Jadi kulitnya itu seperti ya crunchy gitu, ya, kulitnya itu kayak kerupuk gitu. Kemudian juga biasanya juga ada gangguan minum, ya. Itu. Terus untuk yang kunjungan neonatal ketiga usia 8 sampai 28 hari itu juga secara umum follow up-nya juga sama, ya. Jadi dari cara menyusu, tali pusat, tanda bahaya seperti itu, ya. Tuh. Kemudian untuk hal lain yang perlu diperhatikan untuk ayah bunda. Nah, ini yang di lembar selanjutnya adalah pelayanan imunisasi, ya. Untuk pelayanan imunisasi untuk masa neonatus bayi baru lahir itu dari usia 0 sampai 28 hari. Yang paling penting adalah itu tadi imunisasi hepatitis, ya. Diharapkan untuk imunisasi hepatitis ini harapannya adalah kurang dari 24 jam. Tetapi kita masih punya spare waktu antara usia 0 sampai 7 hari ya untuk mengejar imunisasi hepatitis B. Kemudian untuk imunisasi yang neonatus juga itu BCG. Nah, kenapa kok BCG ini juga diberikan bisa sedini mungkin, diharapkan bisa sedini mungkin kurang dari 1 bulan? Ya karena sama, alasannya juga sama seperti hepatitis B, karena negara kita itu adalah negara endemis TB, ya. Jadi kita lebih baik mencegah daripada bayinya sudah terpapar infeksi TBC duluan, itu. Kemudian untuk polio, ya polio memang ini diberikan lebih awal juga, fungsinya juga sama, untuk memberikan perlindungan lebih dini, ya. Kemudian untuk yang lain, lembar berikutnya adalah pemantauan dari berat badan. Ya, secara umum bayi baru lahir, bayi yang sehat, itu dalam waktu 1 minggu pertama, ayah bunda tidak perlu khawatir. Biasanya ketika di poli, ada ayah bunda yang bertanya, kok beratnya malah turun ya dok setelah lahir? Nah, itu sifatnya adalah normal, alamiah. Kenapa? Karena ketika dalam lingkungan perut ibu, bayi itu kan dia terendam oleh air, ya. Dia tidak mengalami stres dari suhu, stres dari udara, stres dari lingkungan, kemudian juga mendapatkan asupan gizi secara pasif karena dari plasenta, ya. Nah, ketika lahir, bayi itu akan mengalami stres karena dia tidak lagi ditopang oleh plasenta ibu, ya. Dia akan beradaptasi terhadap lingkungannya, terhadap suhu, kemudian juga terhadap apabila bayi lahir sesak, apabila bayi lahir tidak bugar, tentu dia memerlukan energi, memerlukan cairan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi memang 1 minggu pertama bisa dikatakan bayi turun berat badan itu normal. Dan turunnya berat badan itu tidak lebih dari 10% dari berat lahir. Ya. Kemudian 1 minggu kedua itu bayi sudah harus kembali ke berat awal. Dan itu menandakan bahwa minumnya itu baik, cukup. Ya. Kemudian untuk penimbangan pada bayi baru lahir, itu kalau memang di rumah sakit ya, itu ditimbang setiap hari. Tapi ketika bayi itu di rumah, tentu tidak bisa ditimbang setiap hari, sehingga maka kepentingan untuk kunjungan neonatal yang pertama, kemudian kedua, dan ketiga, salah satunya adalah untuk memantau pertambahan berat badan.
Pertambahan berat badan yang baik setelah 1 minggu pertama itu rata-rata adalah 15 sampai 20 gram per kilo per hari. Ya, seperti itu. Kemudian secara total dalam 1 bulan pertama, penambahan berat badan itu dikatakan baik apabila beratnya bertambah 700 sampai 1.200 dari berat lahirnya. Tuh, ya. Minimal ya dok ya. Kemudian untuk pemantauan yang lain, panjang badan. Panjang badan pun juga akan mengalami pertambahan. Untuk 1 bulan pertama itu akan bertambah kurang lebih 1,5 sampai 2 cm ya per bulannya. Tuh, kemudian lingkar kepala pun juga akan bertambah 1 sampai 1,5 cm. Nah, untuk lingkar kepala ini bisa menjadi catatan juga. Kadang kita sering miss juga ya, sering lewat karena misalnya bayi itu tidak rutin menimbang berat badan. Nah, untuk lingkar kepala sendiri apabila pertambahan dari bulan ke bulan dia lebih dari 2 cm, nah itu harus menjadi tanda waspada ya. Karena bisa jadi mungkin ada kelainan seperti hidrosefalus ya, penumpukan cairan di otak seperti itu. Jadi memang buku ini adalah buku yang sangat bagus sekali untuk pemantauan anak-anak kita ya. Kemudian untuk yang lain yang penting ibu, ayah, bunda baca ya. Nah, di sini adalah bayi yang sehat dengan yang tidak sehat ya. Saya coba paparkan satu-satu. Ya, dok, ya? Ada ya. Jadi sebenarnya mungkin untuk pesan ayah bunda yang punya bayi baru lahir ataupun sedang hamil, mungkin ayah itu bisa dibaca bukunya, kalau perlu khatam ya, seperti itu. Seperti yang pertama, kondisi umum bayi ya. Bayi sehat itu posturnya seperti apa? Nah, bayi yang sehat itu posturnya adalah postur yang fleksi. Jadi tangannya menekuk, kemudian kakinya menekuk. Jadi seperti postur kalau dibilang kodok ya, postur kodok. Ya. Kenapa kok bayi sehat itu posturnya kodok? Secara fisiologis, secara alamiah ya, postur yang seperti itu akan membuat bayi dia menghemat energi. Ya, jadi menghemat energi terhadap apa? Menghemat energi terhadap lingkungan. Karena ya dengan berpostur seperti itu, dia memperkecil luas permukaan. Ya. Jadi bayi yang sehat itu, iya seperti itu, suhunya tidak mudah turun, terus ya bayinya lebih nyaman, memang karena secara alamiah berpostur seperti itu. Nah, postur ini akan bertahan sampai kapan? Ya ketika nanti dia bertambah usia, postur ini akan hilang dengan sendirinya, ya. Nah, itu bayi yang sehat posturnya seperti itu. Kemudian bayi yang sakit seperti apa? Bayi yang sakit posturnya tentu akan berbeda dari yang kodok itu. Mungkin tangannya dia akan lebih lurus, kemudian kakinya juga lebih lurus, dan kesannya istilahnya bayinya layu seperti itu. Ya, lemes gitu ya, dok, itu ya layu, lemes, itu postur yang tidak sehat. Dari posturnya saja kita bisa tahu bayi itu sehat atau sakit. Ya, itu perlu diperhatikan untuk ayah bunda. Kemudian menyambung juga ya untuk masalah postur. Nah, secara alamiah memang berpostur seperti kodok. Kadang kemudian terus ditanyakan, dok, apakah bayi boleh dibedong supaya posturnya lurus, gitu kan, supaya kakinya lurus? Nah, itu malah akan membuat cedera untuk bayinya ya. Kenapa? Karena memang secara alamiah postur kakinya itu kan membentuk seperti kodok. Ketika dia dipaksa untuk lurus, itu malah beresiko sendi panggulnya itu akan keluar, ya. Jadi akan menimbulkan dislokasi atau seperti keseleo sendinya, ya. Nah, sehingga untuk membedong yang dengan tujuannya untuk meluruskan kaki itu sangat dilarang, tidak boleh dilakukan.
Tetapi ketika membedong dengan tujuannya menghangatkan, dalam artian tentu membedongnya hanya sekedar istilahnya membentuk kantong besar, ya, jadi tidak sampai kaki bayinya lurus, kaki bayi tetap bisa bergerak, itu masih diperbolehkan karena itu memberikan efek nyaman, kemudian memberikan efek hangat untuk bayinya, seperti itu. Nah, kemudian dari kondisi umum kita bisa melihat juga dari tanda vitalnya ya. Tanda vital itu ya tanda-tanda kehidupan. Yang pertama tentu dari suhu ya. Suhu itu bayi yang sehat itu bersuhu antara 36,5 sampai 37,5. Sehingga untuk ayah bunda di rumah perlu untuk mempunyai termometer ya. Harus Itu punya tidak sendiri. berlaku ayah. Iya, tidak berlaku ayah bunda untuk mengukur suhu dengan telapak tangan, ya. Nggak Karena bisa itu dibaca bi- suhunya, Dok. bisa sangat salah ketika Iya. tangan bunda mungkin habis mencuci botol susu kemudian ditempelkan, Jadi tentu hangat. perbedaan suhu yang besar itu ya dia akan terasa lebih panas kan ketika Iya. perbedaan suhunya tuh. Jadi punya termometer ya karena ini vital untuk bayi baru lahir. Nah, ayah bunda ketika didapati suhu bayi dia kurang dari 36,5 dalam artian suhu bayinya lebih dingin, itu juga tanda-tanda bayi tidak sehat. Kemudian ketika suhunya lebih dari 37,5, itu juga bayi tidak sehat. Nah, sekarang yang diperhatikan apa? Ya, kenapa sih kok suhu bayi itu ada yang di bawah ataupun di atas? Kita perlu perhatikan bahwa bayi baru lahir itu pengaturan suhu di pusatnya, di otak, itu belum matang, ya. Sehingga bayi itu sangat eh, sangat dipengaruhi oleh lingkungan Rentan ya, sekitar. Dok, ya. Ya, ketika bayi itu dia dibedong erat, dipakaikan topi, kemudian memang lingkungan rumahnya ketika siang hari panas sekali, nah suhunya itu memang bisa mengikuti lingkungan jadi menjadi lebih panas. Kalau diukur mungkin bisa 38 derajat. Nah itu ayah bunda harus hati-hati ya. Boleh ayah bunda sebelum istilahnya sebelum ke petugas kesehatan, ayah bunda boleh mencoba seperti misalnya dibuka bedongnya, kemudian lingkungannya disejukkan seperti itu, kemudian coba untuk diukur lagi suhunya. Apabila suhunya turun, terus kondisi umum bayinya juga aktif, posturnya baik, menyusunya juga baik. Nah, itu memang kemungkinan besar dari lingkungannya, ya. Kemudian kalau misalnya ayah bunda sudah melakukan buka baju, kemudian juga lingkungannya sudah disejukkan, tetapi suhunya masih belum baik. Nah, itu bisa jadi kemungkinan penyebab dari demamnya itu mungkin bisa juga sebab infeksi ataupun sebab kurang minum, ya. Kemudian juga sama seperti ketika suhunya turun. Nah, coba diperhatikan dari lingkungannya. Apakah memang lingkungan sekitarnya terlalu dingin kah? Atau bayinya kurang diberi topi seperti itu, ya. Jadi coba diperhatikan lingkungan tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya dari suhu, kemudian kita ke pernapasan, ya. Pernapasan bayi normal adalah 30 sampai 60 kali per menit. Gimana sih cara menghitungnya? Nah, menghitungnya itu bayi dalam kondisi tenang, dalam artian tidak rewel, ya. Karena kalau bayi menangis, kita sulit untuk menghitung laju napasnya berapa, ya. Nah, setelah dihitung, kita bisa tahu apakah bayi itu di bawah 30 ataukah di atas 60. Apabila di atas 60 dan itu istilahnya menetap, ya, setelah diulangi beberapa kali kok menetap 60, nah itu merupakan tanda-tanda bayi itu sakit. Itu harus segera dibawa ke dokter ataupun ke petugas kesehatan yang terdekat.
Nah, sebaliknya juga ketika laju napasnya di bawah 30, nah itu harus diperhatikan ayah bunda. Apakah bayi kelihatan biru atau tidak? Kalau kelihatan biru dan bayinya juga napasnya kurang dari 30, itu juga harus segera dibawa ke kesehatan karena itu merupakan tanda bahaya. Yang bisa ayah bunda lakukan di rumah sebelum dibawa ke petugas kesehatan adalah ayah bunda melakukan rangsang taktil ya supaya bayinya itu dipicu pernapasannya. Rangsang taktil itu bisa dilakukan di mana? Jadi bisa dilakukan di punggung bayi dengan dielus-elus seperti ini ya. Kemudian juga dijaga suhunya. Kemudian untuk masalah napas ini ayah bunda juga perlu hati-hati saat memberikan susu ya, saat menyusu seperti itu harus hati-hati karena baik bayi yang napasnya cepat maupun napasnya lambat itu beresiko untuk tersedak ya. Kemudian setelah pernapasan ada yang denyut jantung ya, denyut nadi. Cuma memang agak sulit untuk ayah bunda periksa sendiri ya. Itu mungkin dari petugas kesehatan yang bisa untuk memeriksa. Kemudian juga dari Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di-like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.